Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen Manajemen Keuangan Internasional serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya terkait ujian akhir semester Manajemen Keuangan Internasional. Pokok pembahasan pada paparan kali ini ada 6. Yang pertama adalah peran manajemen keuangan internasional bagi multinational company, ya, kemudian kontribusi MNC untuk perekonomian Indonesia. Yang ketiga adalah penyatuan mata uang ASEAN. Keempat adalah teori keunggulan komparatif. Kelima, sistem kurs mengambang. Dan yang terakhir adalah kepentingan manajer dan investor dalam neraca pembayaran di suatu negara. Peran manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional atau MKI adalah manajemen keuangan yang berisi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau MNC atau perusahaan dalam skala transaksi keuangan internasional. MNC menurut Herian pada Januari 2003 adalah istilah lain untuk perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional tertentu yang mengacu pada perusahaan yang perlu berkembang dengan ukuran pasar yang meluas secara internasional ke semua negara. Dengan demikian, maka perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang terdiri dari beberapa perusahaan yang memberikan peluang dalam menanam modal asing serta memuat kegiatan dengan nilai entitas yang bertambah terus dalam sebuah negara. Adapun peran MKI bagi perusahaan multinasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu manajer keuangan multinasional company dalam memproyeksikan kejadian-kejadian di level internasional serta dampaknya terhadap keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Kemudian membantu MNC dalam pengelolaan risiko atas pasar valuta asing, foreign exchange, kondisi geopolitik internasional, kebijakan moneter fiskal di dunia, dan kondisi-kondisi lain yang dapat mempengaruhi pasar, serta dapat menentukan metode yang paling tepat dalam pengambilan keputusan untuk perluasan melalui investasi dan pendanaan. Tentunya, sebagaimana tujuan dari MK itu sendiri, aspek yang berkontribusi dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham di multinational company. Kontribusi multinational company bagi perekonomian di Indonesia. Adanya multinational company yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia memberikan timbal balik yang positif berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Adapun kontribusi multinational company di antaranya, yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat mendongkrak PDB. Dengan banyaknya potensi sumber daya alam di Indonesia, perusahaan multinasional dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kinerja perdagangan. Perusahaan multinasional dapat melakukan aktivitas investasi di atas upah minimum tenaga kerja di Indonesia, sehingga meningkatkan permintaan dari luar negeri secara signifikan. Kinerja perdagangan mungkin terkait dengan kegiatan industrialisasi di Indonesia, cakupan pembangunan yang terus meluas sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap modal asing. Perusahaan multinasional tersebut menyebabkan peningkatan PDB dan menyebabkan munculnya banyak perusahaan yang berasal dari kegiatan investasi perusahaan multinasional. Jadi dampaknya uh, terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah memodernisasi industri
dalam negeri melalui transfer teknologi dan sumber daya antar negara. Peningkatan industri yang berhasil merupakan indikator berlangsungnya proses alih teknologi. Rendahnya kinerja peningkatan industri di Indonesia diimbangi dengan transfer teknologi yang relatif terbatas yang dihasilkan oleh FDI. Sejumlah penelitian menemukan bahwa alih teknologi telah terjadi terutama melalui pelatihan di tempat kerja dan terbatas pada kemampuan teknologi dasar. Kontribusi yang ketiga adalah tentunya dengan adanya multinational company di Indonesia akan menambah devisa negara dan mengamankannya melalui aktivitas impor-ekspor di multinational company. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa tertentu yang mungkin tidak bisa diproduksi oleh perusahaan dalam negeri. Teori keunggulan komparatif. Jadi, setiap negara memiliki kekasan tersendiri, cenderung melakukan spesialisasi untuk memfokuskan aktivitasnya pada objek yang dirasa unggul dari negara tersebut, yakni sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, atau teknologinya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk. Perusahaan multinasional company sendiri telah salahi doktrin keunggulan komparatif dengan penjelasan faktor produksi sudah tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Jadi negara lain dengan MNC dapat eh, mengambil sumber daya alam di Indonesia dan dijadikan untuk faktor produksi perusahaan tersebut. Kemudian, MNC memiliki kesempatan luas ketimbang perusahaan-perusahaan lokal dalam hal investasi, pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia. Multinational company juga dapat menggunakan faktor produksi di mana saja dan mobilitas tenaga kerja yang cukup tinggi di era globalisasi saat ini. Proses ekspansi bisnis mancanegara. Ekspansi bisnis ke mancanegara dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan target pasar baru, dilaksanakan dengan beberapa langkah. Yang pertama, tentunya meninjau potensi pasar luar negeri dengan melayani ekspor produk. Kemudian melakukan analisis dan pengamatan atas aspek-aspek yang mempengaruhi penjualan pasar luar negeri, supply demand-nya kah, atau kebijakan-kebijakan moneter fiskal yang ada di negara tersebut, stabilitas geopolitik, keamanan, dan lain sebagainya. Ketika kegiatan ekspor tidak optimal karena adanya perantara perusahaan impor, perusahaan akan mencoba mendirikan perwakilan penjualan atau fasilitas berupa fasilitas layanan saluran distribusi di negara tujuan. Kemudian pengekspor dapat mengajak perusahaan pengimpor menjadi mitra. Kemudian saat penjualan dan pasar semakin bertumbuh, perusahaan dapat melakukan kegiatan produksi di negara tujuan atau PMA, penanaman modal asing, dengan melibatkan pengusaha dan pemerintahan setempat dalam kepemilikan saham dan pengurusan direksi. Dan terakhir, penempatan tersebut dapat membantu perusahaan dalam memantau kondisi pasar terkait perubahan selera dan tuntutan konsumen di negara tersebut. Langkah-langkah lain yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan pemberian licensing atau franchising dengan memberi hak kepada perusahaan lokal untuk memproduksi sesuai dengan formula produk kita dengan timbal balik berupa royalti atau fee. Mata uang tunggal. Apa itu mata uang tunggal? Mata uang tunggal adalah proses penciptaan kesetaraan perekonomian dalam suatu kawasan melalui mata uang. Kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang
tunggal ASEAN atau ASEAN Currency Unit (ACU) diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga dapat mengurangi fluktuasi atas pelemahan nilai tukar di negara-negara ASEAN terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga stabilitas ekonomi makro dapat terjaga. Parameter dalam penyatuan mata uang ASEAN. Yang pertama, intensitas perdagangan. Faktor seberapa tinggi intensitas kegiatan perdagangan antar negara-negara yang terlibat di ASEAN berupa kegiatan impor-ekspor, penanaman modal asing, kerjasama, atau perjanjian dagang di kawasan tersebut. Kemudian, kemiripan siklus ekonomi dan pasar. Tingkat tingkat kemiripan dari siklus ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN dan gangguan struktural di negara-negara tersebut, baik dari sisi penawaran, produksi, maupun dari sisi permintaan pasar. Kemudian pembangunan ekonomi yang konvergen. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB di negara-negara ASEAN, di mana pertumbuhan pendapatan per kapita negara yang relatif sudah maju cenderung tumbuh lebih lambat dari negara yang relatif masih berkembang. Ketidaksiapan ASEAN dalam ACU atau ASEAN Currency Unit. Anggota ASEAN belum memiliki standarisasi perekonomian yang sama. Jadi ACU akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di negara-negara tersebut. Tapi tentunya dampak tersebut akan berbeda di setiap negara. Kemudian anggota ASEAN memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi sebab dengan tingginya tingkat perbedaan tersebut memicu ketidakselarasan di berbagai bidang. Upaya homogenisasi akan berjalan sangat lambat. Kemudian, transparansi antar bank sentral ASEAN susah diperoleh sebab masing-masing bersikukuh menjaga kerahasiaannya. Kemudian, keputusan politik negara anggota ASEAN yang masih berbeda-beda. Penyatuan keputusan sulit diperoleh dengan proses politik yang rumit dan lama. Kemudian stabilitas keamanan di ASEAN juga turut mempengaruhi berbagai bidang, terutama soal moneter menuju ASEAN Currency Unit ini. Pemberlakuan kurs mengambang bebas. Apa itu kurs mengambang bebas? Yakni sistem nilai tukar yang menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal atau hampir tidak adanya campur tangan pemerintah. Adapun dampak bagi perusahaan dan perekonomian pasar di Indonesia adalah menjadikan kurs mata uang cenderung stabil, persaingan ekspor-impor cenderung sesuai dengan mekanisme pasar, kondisi perekonomian negara lain tidak berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri, serta masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir. Sistem kurs mengambang terkendali atau floating exchange rate. Apa itu floating exchange rate? Yakni sistem nilai kurs yang di mana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Pada sistem ini tidak terjadi pada sistem ini fluktuasi yang tinggi tidak terjadi karena pada sistem pemerintahan memiliki kendali untuk menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu sehingga mampu menjaga kestabilan nilai rupiah. Pemerintah melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas ambang atau batas bawah dari spread itu sendiri. Kebijakan moneter pemerintah berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkatan tertentu. Posisi neraca pembayaran terhadap kurs. Hubungan ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Apabila neraca pembayaran defisit, kurs valuta asing naik, sehingga nilai tukar rupiah akan turun. Sebaliknya, jika negara jika neraca pembayaran surplus,
kurs valuta asing turun dan nilai tukar rupiah akan naik. Dalam perdagangan internasional, kegiatan impor dan ekspor produk barang dan jasa, nilai impor dan ekspor tidak lepas dari nilai tukar kurs sebagai alat pembayarannya. Kegiatan ini tentunya mempengaruhi neraca perdagangan transaksi perdagangan internasional tersebut. Dalam neraca pembayaran fokus terhadap keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jika jumlah arus masuk dan arus keluar tidak seimbang, maka akan terjadi surplus atau defisit. Translasi laporan keuangan. Ini proses penjabaran kembali laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Metode translasi. Yang pertama adalah current atau non-current method, yakni aktiva lancar dan hutang lancar diubah dalam nilai tukar saat ini, sedangkan aktiva tetap dan hutang jangka panjang dan modal diubah dalam nilai tukar historis. Yang kedua adalah monetary atau non-monetary method, yakni aset moneter dan hutang berbentuk uang dikonversi pada kurs saat ini, sedangkan aset hutang dan modal tidak berbentuk uang dikonversikan ke historical rate. Yang ketiga adalah temporal method. Modifikasi metode sebelumnya hanya dalam persediaan yang umumnya dikonversi dengan kurs historis. Dengan metode ini bisa dikonversikan ke kurs saat ini apabila persediaan tersebut dicatat dalam neraca dengan nilai pasarnya. Yang terakhir adalah current rate method, yakni semua aset dan kewajiban diubah dalam current rate atau nilai tukar saat ini. Hanya nilai bersih yang dapat diubah dalam historical rate. Poin selanjutnya, poin pembahasan selanjutnya adalah kepentingan investor dan manajer keuangan dalam neraca pembayaran negara. Dalam neraca pembayaran tercatat seluruh transaksi ekonomi, yakni meliputi kegiatan impor, ekspor, dan arus modal. Eh, Transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang interaksi ekonomi negara tersebut di pasar global dan menjadi indikator fundamental dalam perekonomian suatu negara. Neraca perdagangan menjadi tolak ukur bagi investor untuk menanamkan modalnya pada industri, untuk meninjau kembali proyeksi return dan tingkat resiko terhadap investasi yang ditanamkan di suatu negara, terutama bagi investor asing. Sehingga kondisi defisit atau surplus dalam neraca pembayaran sangat diperhatikan bagi investor. Hal ini juga menjadi penting bagi manajer keuangan dalam mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi perusahaannya. Berikut daftar pustakanya dan terima kasih.